Shalom pemirsa, berjumpa kembali lagi dengan saya dalam siaran Tabura Injil edisi kali ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, selaku umat-Mu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu di hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti kata firman-Mu. Di masa raya Minggu Advent di bulan Desember. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya pasal 54 pada ayatnya yang ke-10. Dengan perikop pembacaan perjanjian damai dengan Sion. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari pembacaan firman Tuhan di hari ini yaitu janji Allah tidak akan berubah. Janji Allah tidak akan berubah. Dahulu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Kembali di edisi kali ini, bagaimana kita melihat bersama janji Allah dalam hidup kita. Realita kehidupan kita sebagai umat manusia. Jarang kita temui seorang suami yang bersedia mengampuni dan menerima kembali istrinya yang sudah berselingkuh. Namun, jika hal tersebut terjadi, maka hubungan suami istri itu akan dipulihkan. Inilah gambaran yang terjadi antara hubungan manusia dan Allah, yaitu bangsa Israel dengan Allah. Istri yang tidak setia itu. Nas ini menegaskan ulang tentang kasih setia Tuhan yang kekal, di mana dosa dan hukuman tidak membatalkan perjanjian kasih Allah kepada umat manusia. Penolakan Allah atas umatnya itu hanya sesaat saja. Masa hukuman berupa kehilangan tanah perjanjian oleh karena bangsa Israel dibuang ke Babel akan berakhir. Allah kembali menebus umatnya dan memulihkan mereka pada kedudukannya yang semula sebagai seorang istri. Pemulihan itu berarti umat Israel memperoleh kembali hak dan kewajibannya sebagai umat Allah, sebagai umat perjanjian. Mereka akan kembali ke tanah perjanjian yang telah diduduki oleh musuh-musuh mereka. Israel akan berkembang kembali menjadi bangsa yang besar dan tidak akan mendapat malu lagi. Mereka akan merasa bangga
menyatakan diri sebagai umat pilihan Allah. Sebab Sang Penebus adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Kedudukan mereka pun tidak akan goyah, sebab Allah yang meneguhkan kedudukan mereka. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasih, kota Yerusalem akan dibangun kembali dengan batu-batu pilihan yang akan menjadikan kota itu indah dan kokoh. Kekokohannya itu dibuktikan dengan tidak satu pun senjata musuh yang mampu dan berhasil menembusnya. Hasil pemulihan Allah bagi Israel adalah mereka mampu berdiri teguh. Nah, hal ini bukan karena tembok-tembok kokoh dan indah itu, akan tetapi oleh karena Israel dibangun dari kebenaran Allah. Oleh kasih setia Allah, kita mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Allah berjanji akan memelihara, Allah berjanji akan melindungi kita dari berbagai macam ancaman-ancaman musuh yang mau menghancurkan kehidupan iman kita kepadanya. Dan kebenaran Allah itu akan menjadi benteng perlindungan yang kokoh. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, janji Allah tidak pernah akan berubah. Janji Allah pasti dan itu akan digenapi. Kembali dalam setiap kehidupan pribadi keluarga kita. Maukah kita setia? Maukah kita taat dalam hidup kita? Maukah kita membersihkan seluruh hidup kita sehingga janji Allah itu akan tepat pada waktunya dalam hidup kita? Apapun yang kita minta kepadanya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa janji Allah tidak pernah akan berubah. Baik kemarin, hari ini maupun hari esok. Janji Tuhan pasti, ya dan amin. Terima kasih. Sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua. Selaku pemirsa Tabura Injil yang selalu setia mendengar akan firman-Mu lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Berkati kami semua ya Bapa, hamba-Mu bahkan pemirsa Tabura Injil, tapi juga para kru yang senantiasa meliput siaran ini. Dalam hidup keluarga, rumah tangga, pekerjaan, tugas dan usaha, Tuhan memberkati. Kami ada dalam masa-masa penantian, beri setia, sabar, taat, dan dengar-dengaran dalam menjalani masa raya Advent. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan kami memohon akan pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua. Amin. Demikianlah telah kita ikuti bersama edisi firman Tuhan di hari ini lewat siaran Tabura Injil. Bapak Ibu Saudara tiap pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terus saksikan siaran Tabura Injil di channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Shalom.